Paskah bagi kita semua. Hari ini adalah hari yang penuh kemenangan, amin. Amin. Oke, sekarang kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau satu dalam doa. Bapa, sungguh agung dan mulia karya-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang telah menang mengalahkan maut, membuktikan Engkau hidup dan kabar kebangkitan-Mu itu ya Tuhan. Menjadi kabar baik, sukacita dan kemenangan bagi seluruh umat manusia. Dan kami percaya Tuhan, kuasa kemuliaan-Mu Tuhan terus menyertai kami. Dan biarlah kami berdoa seluruh bumi sujud datang menyembah kepada nama Tuhan. Dan mengaku dengan iman, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia ya Tuhan. Biarlah salom yang daripada Allah itu turun atas bangsa Indonesia. Bapak Engkau mengaruniakan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Tangan-Mu itu Tuhan yang terus memegang bangsa kami Tuhan. Indonesia adalah biji mata-Mu Tuhan. Kami terus berdoa Indonesia Engkau luputkan dari berbagai goncangan Tuhan. Yang saat ini terjadi atas bangsa-bangsa. Indonesia Tuhan akan terus dipulihkan. Indonesia Tuhan akan terus dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan, di era Pentakosta yang ketiga ini Engkau terus mencurahkan roh-Mu yang dahsyat dan luar biasa atas bangsa kami. Sampai setiap jiwa mengalami perjumpaan yang otentik dengan Engkau ya Tuhan. Akan terjadi kebangunan rohani yang dahsyat. Akan terjadi hujan pertobatan Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa Presiden kami Bapak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Biar Tuhan Engkau yang turunkan hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Curahkan roh takut akan Tuhan. Biar hati Bapa ada dalam hati mereka ya Tuhan. Bersama-sama Tuhan dengan seluruh jajaran kabinet merah putih bekerja dengan integritas Tuhan. Sungguh-sungguh ya Tuhan setiap keputusan-keputusan yang diambil akan mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi bangsa kami. Bapa, saat ini kami juga membawa Tuhan para pemimpin rohani kami. Gembala Sidang Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan pengurapan-Mu turun atas kedua hamba-Mu Tuhan. Dengan kuasa dan otoritas ilahi senantiasa menyertai ya Bapa. Engkau terus nyatakan kuasa-Mu. Engkau terus genapi rencana-Mu Tuhan atas gereja-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, covering-Mu sempurna atas Pak Niko dan Dr. Yanto beserta seluruh keluarga besarnya. Bapa, kami juga membawa Tuhan generasi Yeremia Tuhan. Anak-anak kami, cucu-cucu kami, generasi yang bangkit bagi nama Tuhan Yesus. Yang hidup kudus, hidup berkemenangan. Mereka akan menjadi terang, mereka akan berdampak. Mereka akan membawa banyak jiwa bertemu dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mereka akan bergerak memenangkan jiwa dan mereka akan menjadi generasi yang ikut mengambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih berikan tepuk tangan sorak-sorai kemenangan. Jesus, you are the Savior of my Masih sama tepuk tangan semuanya. And forever and ever I'll give my praises to you. Come on. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Biar hari ini nyanyian kemenangan, sorak-sorai sukacita di rumah Tuhan. Mari buat tangan, come on. You know that I love you. You know that I want you to know it so much more than I have before. Hey! These words from my heart, these words are not made up only for you. I have devoted to you. King of majesty, I
just to be with you, my Lord. Are you ready, church? Let's go! Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Oh, Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Come on! You know that Come on! I love you. You know that I want you to know so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I have before this too. Come on! King of Ages, Mari ketemu sama-sama saudara. I have one desire. Yes, amen! Just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. 1, 2, 3, say! Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Oh, Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Mari sama-sama katamu, come on! King of Majesty, Come on! I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with Mari dengan iman katakan saudara, come on! King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Everybody say! King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Let's go! Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Oh, Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Yeah! GPI PRJ, Shalom. Sekali lagi Shalom. Selamat Hari Paskah, Happy Passover. Saya percaya hari ini kita sama-sama merayakan Tuhan, amin. We want to celebrate your love. We want to celebrate your goodness. And most importantly, we want to celebrate your victory. Come on, hit it. Shout hallelujah. Woo! Come on. Ku tahu dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin
angkat panjimu. Dia tak pernah bersuara, dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia hiduplah. Engkau penebus setiap kami. Engkau mati bangkit hidup bagi kami. Shout haleluya. Ku tahu dia penolongku, Darahnya darahnya hapus dosaku. Ku yakinnya, ku yakin. Hey! Woo! Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panjimu, dia tak pernah ataslah, dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia hiduplah. Kau bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan menari menyambut kerajaanmu datang. Come on. Dia penebusku. Engkau yang sudah bangkit, Dia penebusku. hey, Dia penebusku. Engkau yang sudah menang bersama-sama. Dia penebusku. Engkau hidup bagi kami Tuhan Yesus. Hiduplah, dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Come on. Dia hiduplah, dia penebusku. 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 Dia hiduplah. Sebab Engkau penebus setiap kami. Everybody shout hallelujah. Kami bersyukur Kau menebus setiap kami Tuhan. Kau menebus kami menjadi umat yang lebih dari pemenang. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, saya percaya semua lagu ini. Dan saya mau kita semua ekspresikan ucapan syukurmu dengan bersama bagi Tuhan yang siap. Katakan amin. Katakan amin. Mari sama-sama yuk. Katakan 1, 2, 3, say. Lebih dari pemenang Come on. dalam segala perkara. Yeah. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa. Come on, katakan dengan imanmu, katakan. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Siapa? Kita lebih dari Are you ready, church? 1, 2, 1, 2. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Yeah. Bangkitlah gereja. Katakan siapa? Lebih dari pemenang. Umat yang lebih pemenang, katakan amin. Mari bersama-sama satu suara katakan say. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yeah, yeah. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Come on. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada Kita lebih dari umat yang lebih dari pemenang. Are you ready? 1, 2.
kita lebih dari pemenang. Dengan iman katakan saya lebih, come on. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saudara, saya percaya saudara, hari ini kubur telah kosong. Hari ini Yesus telah bangkit. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Orang yang siap dari pemenang katakan wuuu. Itu betul semua. Tepuk tangan sorak-sorai. Tanda kami percaya Engkau bangkit bagi setiap kami Tuhan. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Tunjuk kanan kiri, katakan kamu lebih dari pemenang. Tunjuk lagi kamu lebih dari pemenang. Katakan semua lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Bersama-sama. Jika Allah di pihak kita, siapa? Hey, let's go. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Hey, haleluya. Yang siap bangkit, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Yang menerima kemenangan dari Tuhan berikan tepuk tanganmu sorak-sorai. Sekali lagi tanpa musik saudara boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Raja yang telah menang bagi setiap kita. Katakan yes. Katakan amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau bangkit bagi setiap kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada bersama dengan keluarga kami, itu semua karena kuasa-Mu dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima kemenangan dari Tuhan, sama-sama kita katakan. Berikan tepuk tangan sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Silakan duduk kembali saudara. Dari puji nama Tuhan kita akan menyaksikan news untuk sepekan ke depan multimedia. Kami persilakan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 12 April 2026 pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Pukul 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Bill Lantang. PRJ Mandarin Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Ten Willing. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Bandar Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang adult dan couple service. Tidak ada makanan tunggal yang dapat menghentikan sepenuhnya sel kanker. Pengobatan kanker harus melalui metode medis yang disarankan oleh dokter. Namun, ada beberapa makanan yang kaya antioksidan dan fitokimia dapat mendukung pencegahan dan memperlambat pertumbuhan sel kanker dalam studi laboratorium dan penelitian tertentu. Apa saja makanan tersebut? Temukan jawabannya dalam Cancer Ministry pada hari Sabtu, 18 April 2026, pukul 10.30, bersama Pendeta Dr. Elizabeth Subrata. Bertempat di Integrity Convention Center, Safir Room, Mall MGK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat.
greatest harvest that the world has ever seen is going to happen in these days. Untuk penuhin jiwa-jiwa, harvest now, Jesus for everyone. Di atas pujian umatnya, Tuhan bersemayam. Hadiratnya memulihkan hati, mengubahkan hidup, dan menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. 3 Juli 2026, satu malam, satu suara, satu hati yang datang menyembah Tuhan. Planet Shakers bersama Pastor Russell Evans kembali hadir di Indonesia SICC Sentul. Registrasi tiket dibuka 7 April 2026 pukul 12 siang melalui website resmi kami di gbigatsu.id. Set remindermu dan jangan sampai terlewat. Hello Indonesia! Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Engkau Tuhan kami yang luar biasa, Tuhan Yesus. Kau datang ke dunia apa adanya. Engkau mati dan bangkit bagi setiap kami. Maka biar hari ini Tuhan, izinkan setiap kami untuk datang kepadamu Tuhan, apa adanya. Menyembahmu dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Tuhan kami yang hidup. Terima kasih buat pengorbananmu bagi setiap kami Tuhan. Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, penyelamat setiap Tuhan Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Tiada namanya Shalaya Rabasya, tiada namanya Shalaya Rabasya, tiada namanya Shalaya Rabasya.
suara kami katakan pada Engkau Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki semua. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki sembah, layaki sembah, Kau layaki sembah. Hanya nama Tuhan Kau layaki sembah. Haleluya, haleluya. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Allah kami yang baik, luar biasa. Allah yang selalu baik, Allah yang teramat baik, Allah yang gak pernah gak baik buat kami. Makasih Tuhan. Hari ini kami rayakan bagaimana pemeliharaan-Mu sempurna, kasih-Mu dan kesetiaan-Mu yang melebihi hidup. Makasih Tuhan udah jadi Tuhan yang begitu sabar sama kami ya Tuhan. Percaya Tuhan hari ini kami punya satu makna lagi, satu perayaan, gak cuma sekedar ngerayain, kami punya makna yang sesungguhnya dari kebangkitan-Mu hari ini ya Bapa. Berfirman Tuhan, kami mau tempatkan Engkau di pusat kegirangan kami hari ini karena tempat-Mu di sana ya Bapa. Hanya hikmat-Mu, pesan-Mu yang kedengeran di tempat ini dengan bahasa praktis sederhana namun menerobos membangkitkan jiwa. Di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur, kami arahkan segala sesuatunya kepada Allah yang kami percaya Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap diberkati firman katakan amin. Shalom semuanya, silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Luar biasa, terima kasih Tuhan, ibadah yang kedua, dahsyat ya. Saya Tamara Geraldine. Senang banget bisa hadir di sini, terus berhadapan dengan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih sekalian ya. Kita hari ini ada double celebration. Ya kan ya, kalau orang percaya itu selalu hari Minggu katanya happy Sunday. Selalu ada kata happy sebelum Sunday. Orang percaya itu selalu punya alasan ngerayain hari Minggu. Selalu ada happiness. Hari ini kita double celebration ya. Kita juga merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Seberapa banyak di sini kita datang kita merasa menang? Ya. Siapa yang hari ini merasa yakin dan percaya Tuhan kita, Tuhan Yesus bangkit? Amin. Sekarang saya mau tanya lagi, siapa yang hari ini percaya bahwa kita sama-sama bangkit bersama dengan Tuhan Yesus? Amin. Lebih keras lagi, siapa yang hari ini percaya kuburan Tuhan Yesus sudah kosong, kuburan kita juga kosong? Amin. Amin. Puji Tuhan. Karena khotbahnya nih, saya mau ngajak khotbahnya nih agak lain ya kan. Saudara jangan cuma nonton filmnya aja. Saya mau sekarang pengkhotbahnya juga kan Batak ya kan. Jadi agak lain. Saya mau khotbahnya nih agak aktif. Kenapa? Hari ini kalau kita ngedengerin khotbah terus kita mulai masukin khotbah itu ya ke dalam kehidupan kita terus selama khotbah. Ntar khotbahnya hidup deh. Ya. Soalnya nih orangnya banyak. Saya curiga ya banyak kayaknya khusuk tidur. Saudara, saya ya sebelum kita masuk ke khotbahnya, saya tuh kalau hari Jumat Agung terus udah gitu masuk ke Minggu Paskah. Saya mau tanya deh, ada lagu ya yang sering banget kita dengar, kita nyanyiin. Itu tuh di hari-hari itu tuh Jumat Agung sampai ke Minggu Paskah. Ya, lagunya kayak gini nih. Dengan apa kan ku balas, gitu kan? Segala kebaikanmu. Semoga gereja ini juga menganggap suara saya bagus. Besok saya gak cuma khotbah, saya tim worship, oke? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Itu lagu ya, itu bisa tuh nyanyiin tuh sambil aduh nangis terharu gitu. Nah, kita tahu ya seberapa besar kelakuan kita ya, seberapa baik, seberapa besar perbuatan baik kita. Sebenarnya kan gak bisa balas ya.
Tuhan Yesus itu terlalu baik ya kan ya. Jadi kita bingung mau balasnya pakai apa, ya nggak saudara? Ya kan? Nah, saking kita nggak tahu, kita nggak ngapa-ngapain kan? Iya, kita ketawa aja dulu, ntar kita bertobat bareng, oke? Saking kita tahu ya, kita nggak bisa balas loh. Tuhan tuh baiknya luar biasa. Jadi kita gimana dong? Padahal sesungguhnya saudara ya, saudara sama saya tuh bisa loh membalas perbuatan baiknya Tuhan. Nah hari ini saya mau kita tanya, sebelum kita masuk ke khotbah yang saya mau buka topiknya, saya mau tanya hari ini, betul nggak hari ini kita sungguh-sungguh merayakan kebangkitan Tuhan? Betul nggak hari ini kita juga ikut bersama-sama bangkit bersama dengan Tuhan? Amin ya, amin. Kenapa? Karena Tuhan baik, Tuhan bangkit. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Hari ini setelah dengerin khotbah, saya mau semuanya check up. Benar nggak hari ini kita juga meninggalkan kuburan kita, mengosongkannya. Untuk apa? Untuk hidup bersama dengan Yesus. Amin ya. Nah baru nih kita buka nih topik khotbahnya. Kalau ditanya gitu ya, kebaikannya Tuhan yang hari ini mau kita balas. Kan banyak tuh kebaikan Tuhan. Saya mau kita ambil satu aja biar gak ribet. Kebaikannya Tuhan tuh satu ini nih. Tuhan tuh baik banget mengampuni saya dan juga saudara. Iya kan? Iya kan? Nah sekarang ketika kita merayakan kebaikannya Tuhan yang satu ini aja dulu. Yesus berkuasa mengampuni dosa manusia. Nah hari ini ketika kita bangkit bersama dengan Tuhan Yesus di hari kebangkitan ini, saudara ikut bangkit gak? Bisa mengampuni orang yang hari ini menyakiti perasaan saya dan juga saudara. Nah mulai lemah tuh aminnya. Amin. Kita periksa ya, apa kita hari ini gak sungguh-sungguh meninggalkan kuburan kita. Mengosongkan kuburan, membiarkan Yesus hidup. Membiarkan kita tuh hidup bersama dengan Yesus. Saya mau kasih ayatnya ini ya. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini ada kata ya. Ini biasanya digemari oleh ibu-ibu. Iya kan? Kasih karunia itu kalau bahasa Inggrisnya grace. Ya kan ya, charis, gratis, gratia. Tuh. Diterjemahin lagi tuh ada dua, cuma-cuma, gratis. Bahasa Indonesianya aja ada di situ. Satu dari 3 kata yang mengguncang ibu-ibu termasuk saya. Gratis, diskon, buy one get one free. Terguncang semuanya. Coba lihat, ketika semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah oleh kasih karunia. Investasi 0. Nah, Tuhan kasih buat saya dan juga saudara karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini dahsyat saudara ya. Jadi hari ini saya mau tanya sekali lagi. Sambil di dalam kepala ini mengalun lagu sayup-sayup. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Coba hari ini ketika tadi kita diperhadapkan dengan ayat yang tadi. Bagaimana Tuhan Yesus mengampuni. Ada seberapa banyak dari kita yang hadir di gereja ini masih punya spirit kayak begini. Tiada maaf bagimu. Ya, apa? Dia yang salah, saya yang harus minta maaf. Harga diri. Cie-cie. Seberapa banyak dari kita bilang, kan dia yang bikin, kan dia yang salah. Aku disuruh minta maaf. Langkai dulu mayatku. Saudara kalau kita lihat hari ini, apakah kita sungguh-sungguh yakin dan percaya kita udah tinggalin kuburan kita, mengosongkannya bersama dengan Tuhan Yesus. Karena kalau kita masih ada di dalam spirit yang seperti itu, kita mesti periksa lagi. Mungkin hari ini kita ngerayain Jumat Agung, Minggu Paskah, ya udah begini aja. Sampai akhirnya tahun depan kita ngerayain lagi hal yang sama. Kalau hari ini masih jadi orang yang perhitungan, gak apa-apa. Alkitab itu ngajarin kok bagaimana cara kita berhitung yang Alkitabiah. Alkitab ini buku matematika juga loh. Saudara hari ini mau bikin perhitungan ya kan. Ya mungkin hari ini masih ada yang berhutang sama saya, sama saudara ya kan. Hutang duit ya. Saudara ada di sini yang punya pengalaman dia yang hutang dia yang galak.
Iya kan tuh yang senyum-senyum tahu tuh saya ngomong apa. Atau yang ngutang janji 3 bulan bayar 6 tahun gak kelar-kelar, orang yang hilang. Kesel ya. Coba lihat. Alkitab tuh kan bilang, hari ini kalau mau jadi orang yang ninggalin kubur. Hari ini mau jadi orang merdeka. Tuhan bilang, cari dulu kerajaan Allah, semuanya akan diberikan kepadamu. Kerajaan Allah yang gimana coba? Nih, sekarang saya mau ngajak semua belajar mencari kerajaan Allah tentang apa? Tentang pembayaran hutang, tentang mengampuni. Ya, kita buka ayatnya Matius 18 ayat 23 sampai 25 dulu. Jadi kalau cari kerajaan Allah, pikir dulu cari kerajaan Allah dalam hal apa? Nih, hal kerajaan Allah seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Ayat 26 sampai 27, maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Saudara lihat di sini ya, soal penghapusan hutang. Hari ini kita merayakan penghapusan hutang kita. Sebagai manusia, orang-orang yang berdosa, Tuhan tinggalkan kenyamanannya dari surga untuk saya dan juga saudara untuk menghapuskan hutang. Manusia, saya dan juga saudara itu berhutang sangat besar sama Tuhan. Jadi hutang itu melambangkan bagaimana kita berdosa sama Tuhan. Hutang melambangkan dosa manusia. Ayat 24 itu bilang di situ, setelah ia mulai mengadakan perhitungan. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan. Bisa gak saudara bayangkan, kalau hari ini Tuhan itu masih pakai perhitungan buat hidup saya dan juga hidup saudara. Di saat yang sama, saya lagi tanya sama diri saya sendiri. Mungkin saat ini saya juga sedang mengadakan perhitungan buat orang-orang yang hari ini menyakiti perasaan saya dan menghancurkan hidup saya. Setelah ia mulai diperhadapkan dengan perhitungan itu, saudara lihat gak? Orang itu ditemukan berhutang 10.000 talenta. Mau belajar matematika yuk saudara ya, kita 10.000 talenta tuh seberapa sih ya kan ya. Ini coba lihat saudara, 10.000 talenta tuh kayak gini nih. 10.000 talenta itu, 1 talenta itu 6.000 dinar. 1 dinar saudara itu upah kerja kita nih di Indonesia 1 hari. Ya. Jadi 1 talenta itu upah kerja 6.000 hari. Kita pembulatan ke bawah aja deh 16 tahun kerja berarti, gak usah 16,7. Jadi 10.000 talenta, saudara lihat gak di sini ya? Itu upah kerja selama 60 juta hari saudara. Jadi kalau ditahunin, kita buletin ke bawah lagi juga aja deh ya, 166.000 tahun. Saudara lihat gak? Itu merupakan satu angka yang sifatnya gak masuk di akal. Jadi kalau hari ini tuh perhitungan, Tuhan bikin perhitungan, saudara lihat gak? Itu merupakan hal yang benar-benar gak masuk di akal dan gak mungkin untuk dilakukan. Intinya ini, manusia, saya dan juga saudara gak akan pernah sanggup. Untuk apa? Untuk bayar hutang-hutang dari dosa kita sendiri. Nah itulah realita kita saudara. Kalau saudara lihat di ayat 26, itu ada tulisan maka sujudlah si hamba itu. Ketika dibilang istrimu, anakmu, semua yang kamu punya. Itu dikumpulin untuk apa? Untuk membayar hutang yang gak masuk di akal itu. Hitung-hitungan yang gak cocok. Maka sujudlah hamba itu, menyembah dia, katanya sabar dulu, sabarlah dulu segala hutangku akan kulunaskan. Ini memang naturnya manusia saudara. Naturnya kita ketika kita diperhadapkan dengan sebuah persoalan, kita pikir kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Sabar, tenang Tuhan, aku begini dulu. Padahal saudara kalau kita lihat realitanya, ketika manusia mengira bisa menyelamatkan dirinya sendiri, itu sesuatu yang sangat mustahil untuk terjadi. Gak ada perbuatan baik sedikit pun dari saya dan juga saudara yang hari ini bisa menyelamatkan diri kita. Jadi kalau Nabi Yesaya dulu tuh ya, dia pernah mengatakan bahwa demikianlah kami sekalian
Seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Waktu Nabi Yesaya itu memperkatakan hal itu, saudara lihat gak ada konfirmasi di perjanjian baru. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Waktu Nabi Yesaya itu bilang seperti kain kotor. Maaf saudara, ini memang bukan perumpamaan. Tapi memang itulah penjelasan kain kotor itu, saudara tahu ya. Itu seperti pembalut ya. Kain kotor untuk perempuan yang sedang datang bulan setiap bulan. Sebegitu saudara. Dia bilang seorang najis. Jadi hari ini apapun yang kita bawakan, perkara kita melakukan hal baik. Sesungguhnya itu Tuhan sudah sampaikan di sini ya, dari nabi-nabi dan rasul. Itu bukan hasil usaha saya, bukan hasil pekerjaan saudara. Membanggakan kesalehan kita hari ini itu adalah sebuah kebodohan. Jadi hari ini saudara, saya mau tanyain lagi. Ketika kita tahu ya, sebegitu besar Allah tuh mengasihi kita. Bisa gak hari ini kita rayakan dengan mengosongkan kuburan kita untuk Allah yang sangat baik buat hidup saya dan juga hidup saudara. Bahwa pengampunannya Tuhan hari ini itu murni karena belas kasihan Allah. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Soal penghapusan hutang saudara. Di sini pasti banyak para pengusaha ya. Gak usah pengusaha lah, ibu-ibu. Kita juga kalau uang belanja ada laporan kan. Enggak ya, saya doang ya. Ibu-ibu gak ada yang laporan, enak kali kalian. Kok kita kasih laporan gitu ya, ada neraca keuangan. Kiri kanan kan mesti balance ya. Iya kan? Pemasukan sama pengeluaran. Ya kan? Ketika pemasukan itu kurang daripada pengeluaran, yang ada apa? Ada utang kan? Nah, saudara gak berpikir kan ketika utang tuh dihapusin terus kayak sulap gitu. Simsalabim, abrakadabra. Habis itu mereka jadi balance, kan enggak. Ketika neraca itu enggak balance, berarti kan apa? Ada yang ngapus utangnya kan, ada yang bayarin kan, ada yang berkorban kan. Mungkin pemilik perusahaannya, ya udah deh. Jadi hutang itu sebenarnya ada gerakan hati dari seseorang. Untuk apa? Untuk ngelunasin. Ngelunasinnya pakai apa? Ya pakai uang lah. Ayo siapa di sini yang ada orang yang ngutang? Uang kan menjadi penting. Kenapa? Harus balik uangnya. Harus balik. Gak bisa main dihapusin gitu aja. Nah, belas kasih Allah. Itulah yang akhirnya menggerakkan Tuhan untuk mengirimkan si alat penukar itu, dan itulah Tuhan Yesus. Jadi saudara lihat gak, beri kemuliaan buat Tuhan. Itu mengharukan saudara, belas kasihannya Tuhan. Seberapa banyak dari kita hari ini mau merespons, membalas kebaikannya Tuhan dengan melakukan hal yang sama. Nanti saudara terusin ya, Matius yang tadi itu. Matius tadi itu ketika si hamba akhirnya keluar dibebaskan hutangnya oleh si tuan. Apa yang terjadi? Dia ketemu dengan sesamanya. Yang berhutang saudara cuma 100 dinar. Apa yang terjadi? Dia cekik saudara sesamanya itu, dia bilang bayar gak hutangnya. Dia masukin ke dalam penjara. Hari ini ada yang berhutang gak sama kita? Berhutang kasih sayang, berhutang pengertian, berhutang kebaikan, atau bahkan berhutang uang. Saudara cekek gak dia? Sesungguhnya saudara hari ini orang yang paling menyakiti perasaan saya, yang paling menghancurkan hidup saya dan juga saudara, itu target istimewa kita dalam mengosongkan kuburan. Karena Tuhan pada saat dia memutuskan dari atas untuk mengejar saya dan juga saudara dengan kebaikan, Tuhan gak pakai perasaan. Tuhan gak pakai tunggu-tunggu. Tuhan menerobos, menyeruduk, mengeroyok saya dan juga saudara. Kasihnya Tuhan itu keputusan, bukan cuma perasaan. Kasihin gak ya? Turun gak ya? Tuhan ketika dia bilang, aku tetap kirimkan Tuhan Yesus sebagai apa? Sebagai upah si dosa. Tuhan gak tunggu-tunggu sampai kita baik dikit. Hari ini saudara ampuni, kasihi, berkati orang-orang yang menyakiti perasaan saya, menyakiti perasaan saudara. Gak usah tunggu-tunggu orang yang warasan dikit baru kita kasihi.
Sesungguhnya Tuhan datang tinggalkan kenyamanan dari surga pada saat saya sama saudara gak punya alasan untuk dikasihi dan dikasihani. Tuhan tetap pilih. Mau gak kita kosongin kuburan kita juga hari ini, bangkit bersama dengan Tuhan. Kasihnya Tuhan itu keputusan, kasihnya Tuhan itu radikal. Tuhan gak lihat dari surga, di sini aja lah ya. Aku tunggu kalian di sini. Enggak saudara, kasihnya Tuhan itu penuh resiko. Dia tahu Tamara setelah diselamatkan, si Tamara gak taubat terus. Saya pernah jadi gadis disko tahu, ibu-ibu bapak-bapak. Coba bayangin, saya kubur lagi. Diri saya kubur lagi. Tapi apa? Tuhan tetap selamatin saya. Itu yang dibilang kasihnya pakai resiko. Bisa gak hari ini kita juga? Ada resiko mungkin. Memaafkan orang, mengasihi, memberkati, mengampuni orang-orang yang mungkin akan terus menusuk kita dari belakang. Itu resiko. Mau gak kita hari ini tetap bangkit bersama dengan Tuhan Yesus? Lakukan hal yang sama, beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Gimana cara kita membalas kebaikan Tuhan? Dengan merespons terhadap pengampunan itu sendiri. Saudara lihat gak? Di Mazmur 103 ayat 12 itu Tuhan kan bilang, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Itu dahsyat saudara. Tuhan gak turun dari surga itu untuk tatanan yang rapih. Tuhan itu turun dari surga meninggalkan kenyamanannya dia. Menyederhanakan keilahiannya dia. Allah yang tidak cuma murah hati tapi juga rendah hati saudara. Cuma buat apa? Mengejar saya sama saudara dengan kebaikan. Tuhan dapat apa? Kasihnya Tuhan gak transaksional. Saudara mau gak tinggalkan kubur? Tuhan udah kasih kuasanya itu tuh tadi. Untuk bisa apa? Punya kasih yang gak transaksional. Emang Tuhan Yesus dapat apa? Ketika dia turun dijadikan dosa. Terus dapat apa? Dari si Tamara, dari saya, dari saudara. Tuhan gak dapat apa-apa. Hari ini mau gak? Kita juga ekspresikan kasih yang sama. Seperti yang kita rayakan hari ini. Tuhan yang kasihnya gak pakai transaksi. Hari ini kalau saudara pikir yang namanya uang itu penting banget. Sampai bikin kepahitan. Saudara lihat deh. Atau minta maaf masalah harga diri. Saudara harga diri mau gimana lagi coba. Tuhan itu udah gak ada harganya lagi. Dia gak kenal dosa, dijadikan dosa. Mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Cuma buat saya dan juga saudara. Harga diri macam apa yang hari ini kita pertahankan saudara. Udah gak ada harganya lagi. Tuhan gak bawa pengajaran soal harga diri. Tuhan bawa pengajaran soal nilai. Nilainya itu apa? Nilainya it is finished, tetelestai, sudah selesai. Gak ada harga diri saudara. Mau ngapain lagi kita? Kalau kita bicara soal harga. Coba saudara bayangin ya. Gak kenal dosa dijadikan dosa. Saya percaya kita udah ngerti ya. Kita kan orang-orang dewasa ya. Kita kan udah ngerti ya. Dosa itu apa? Berarti apa? Saudara kenal kan dosa kan? Saudara mau dijadiin dosa? Saya mau ogah. Kenal dosa dijadiin dosa, ogah. Ini gak kenal dosa saudara. Dijadiin dosa. Saudara lihat gak betapa dia rendah hati? Saudara sama saya mau gak ninggalin kuburan kita hari ini untuk jadi orang yang rendah hati? Gak sekedar murah hati tapi juga rendah hati. Kenapa? Karena Allah kita rendah hati. Bener gak kita ngerayain hari ini? Sesungguhnya kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Beneran gak? Saya sama saudara hari ini bangkit. Atau kita keluar dari gedung gereja, nanti kita kepahitan lagi. Kenapa? Banyak kali loh yang nikah aku dari belakang. Banyak kali loh orang yang gak tahu diri. Sesungguhnya Tuhan bilang sampaikan hari ini. Aku datang dari surga untuk orang-orang yang gak tahu diri, gak tahu terima kasih. Dan gak punya alasan, gak layak untuk dikasihi. Itu target istimewa saya dan target istimewa saudara. Hari ini di hari kebangkitannya Tuhan. Ada lagu ya di sini ya. Dengan apa kan ku balas. Saudara tahu loh. Bagaimana cara membalas kebaikan Tuhan. Dengan merespons yang tepat. Dengan merayakan hari kebangkitan dengan tepat. Jadi saya mau kasih bagaimana cara mengaplikasikannya. Ya kan ya. Saudara hari ini mulai kita nanti keluar dari gedung gereja. Saudara bisa aplikasikan ini. Coba ya. Kita cek. Beneran gak kita keluar dari kuburan kita hari ini.
Yang pertama tuh saudara sama saya hari ini mesti benar-benar bisa menerima pengampunannya dengan iman. Itu yang tadi dibilang di Efesus. Terima pengampunannya Tuhan hari ini tuh dengan iman. Jangan hidup dalam rasa bersalah terus-terusan. Tahu ya saudara, hidup rasa bersalah itu maksudnya apa? Hidup dalam pelukan dosa. Jadi orang yang kayaknya gak punya pilihan gitu. Kayaknya aduh sedih terus. Ada satu lagu gitu kan ya, kalau di gereja kayaknya lagunya Roh Kudus, bakar gitu. Di gereja tuh kita kayaknya kuat banget. Begitu di luar berhadapan dengan realita, kita kembali masuk ke kuburan. Lagunya sama, tapi gitu. Masuk ke rumahnya, bakar rumahnya. Saudara mau gak sama saya hari ini keluar dari kuburan? Itu membalas kebaikan Tuhan. Membalas kebaikan Tuhan. Orang kan kalau misalnya dikasih perbuatan baik gitu ya, kita tolongin orang, terus orangnya gak tahu diri, pasti kita ngomong gini, dasar gak tahu balas budi, gitu kan. Iya kan. Kalau saudara mau balas budi dengan kebaikan Tuhan, Tuhan bilang, iya jangan pura-pura gak tahu. Orang yang hari ini diselamatkan Tuhan pasti tahu diri, tahu balas budi. Cuma pastiin arahnya benar. Tuhan itu gak perlu ditambah-tambahin budi. Saudara kalau hari ini mau balas respons kebaikan Tuhan, saudara balas kebaikan Tuhan itu sama orang yang masih kurang budi. Balas kebaikan Tuhan hari ini, arahnya jangan ke situ lagi. Tuhan bilang kasih buat semua. Dan itu bisa dilakukan saudara. Jadi terima pengampunan hari ini. Saudara sama saya itu orang yang merdeka, bisa punya pilihan, bisa mengasihi, mengampuni, memberkati orang gak pakai pilih-pilih. Dan itulah kebangkitan yang kita rayakan hari ini. Orang yang hari ini benar-benar emang sungguh-sungguh tahu bahwa dia itu udah pindah dari hamba kegelapan jadi anak Tuhan. Hari ini dia gak hidup dengan pilihan bahwa dia terbelenggu dengan dosa. Semua orang diratain sama dia. You break, you buy. Ya kan? Orang dunia tuh bilang gitu saudara. Oh lu jual, gua beli. Gitu. Yang senyum-senyum tuh udah tahu tuh saya ngomong apa. Karena saya dulu juga ngomongnya kayak gitu. Ya kan? Pokoknya you jual, I beli. Apa lu ada, apa lu mau, gua ada. Waduh. Keren banget gitu. Terima pengampunannya dengan iman. Jangan hidup dalam rasa bersalah terus menerus. Saya diberkati ya dengan, kemarin tuh saya ada salah satu hamba Tuhan. Saya cukup dekat sama beliau. Beliau ini jago banget bahasa Ibrani. Jadi kalau beliau itu lagi kupas Alkitab, pas bagian bahasa Ibrani, saya tuh kayak dapat pemahaman-pemahaman baru yang membuat saya pas baca Alkitab jadi lebih sensitif gitu. Kadang-kadang jadi mau nangis. Saudara tahu nggak? Namanya Ibu Rita Wahyu. Jadi dia cerita gini, tahu nggak kenapa Tuhan Yesus itu bilang kan sudah selesai. Itu terjemahan bahasa Indonesia gitu ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Tapi bahasa Yunaninya kan tetelestai, ya kan? Kalau bahasa Inggrisnya it is finished, gitu kan? Nah, kita bahasa Yunani itu memang digunakan di Perjanjian Baru, ya kan ya? Di situ karena itu bahasa internasional lah untuk orang-orang yang non Yahudi. Tapi waktu disalib tuh, Tuhan Yesus kan di atas tuh ada tulisan INRI, ya kan ya? Inilah raja orang Yahudi. Tuhan Yesus itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu berbahasa Ibrani. Jadi saudara ya, saudara mikir gak? Pada saat Tuhan Yesus tuh, Yohanes 19 ayat 30. Setelah dia minum anggur ya, habis itu dia bilang kan, udah selesai, tetelestai. Habis itu dia menundukkan kepala menyerahkan nyawanya. Dia berbahasa Ibrani. Bahasa Ibraninya sudah selesai, tetelestai, it is finished, itu nishlam. Nishlam itu dari asal kata shalom, saudara. Nah shalom itulah yang membuat dia disebut sebagai King of Peace, Raja Damai. Karena kata terakhirnya Tuhan itu shalom, damai. Nishlam itu punya arti dalam banget saudara. Tahu gak apa? Nishlam itu artinya adalah pendamaian. Nishlam artinya melunasi. Jadi satu kata ya, sebelum Tuhan Yesus menundukkan kepala menyerahkan nyawanya, dia bilang gitu, damai ya, shalom, lunas ya. Saudara tersentuh gak waktu Tuhan bilang, lunas ya, selesai ya.
pada saat dia menyerahkan nyawanya sebagai si pembayar hutang, sebagai si korban yang gak punya pilihan. Dia bukan martir, oke deh gue aja. Enggak, dia gak punya pilihan. Nah itu Tuhan Yesus yang hari ini bangkit. Mau gak kita rendah hati merespons kebaikannya sebagai si alat tukar itu, saudara. Itu mengharukan ketika dia bilang, lunas ya, aku melunasi, aku mendamaikan apa yang tercatat di kitab Kejadian bahwa harus ada darah yang tercurah. Upah dosa adalah mati. Aku upahnya, aku mati. Boleh gak kita hari ini tinggalin kuburan kita? Dengan apa? Dengan mengasihi, memberkati, mengampuni orang yang hari ini paling menyakiti perasaan kita. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Islam, saudara. Lalu dia menundukkan kepalanya, dia menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Sebut nama saudara, sebut nama saya. It is finished, Tamara. Tetelestai, Tamara. Ini Islam, lunas ya Tamara. Sudah selesai. Bisa gak hari ini kau ikut bersamaku, kita kosongkan kuburan ini, menang bersamaku, kamu punya pilihan. Siapa orang yang paling menyakiti perasaan saya dan juga saudara hari ini? Sesungguhnya itulah target istimewa kita. Untuk apa? Untuk membalas kebaikannya Tuhan. Yang kedua saudara, mengampuni orang yang bersalah. Coba lihat tadi di Matius, 10.000 talenta kita sudah dapatkan pengampunan itu. Nah hari ini kita berhadapan dengan orang-orang yang gak punya Yesus. Yang mungkin hari ini juga masih menyakiti perasaan kita. Hutang 100 dinar. Saudara mau jadi orang yang kepahitan karena 100 dinar. Sementara saudara sudah menerima penghapusan 10.000 talenta. Bangkit saudara hari ini, tinggalkan kuburan, kosongkan saudara, ikut bangkit bersama dengan Tuhan secara nyata. Jadikan hari ini Paskah yang sesungguhnya yang gak sama dengan Paskah yang kemarin. Jadikan hari ini adalah Paskah satu awal menuju Paskah-Paskah berikutnya yang gak sama saudara. Pengampunan hari ini yang udah kita terima itu bukan izin untuk apa? Hidup sembarangan. Saudara mas saya hari ini gak boleh hidup sembarangan atau hidup sekedar mirip. Saudara mas saya kalau didesain jadi kulkas, jadilah kulkas. Jangan jadi kulkas yang nyimpen sepatu, jangan jadi kulkas yang bisa nyimpen pakaian, jadilah kulkas sesuai dengan fungsinya. Jangan cuma benda-benda yang mirip sama seperti dunia. Dan kita punya kuasa saudara. Pengampunan itu bukan izin untuk hidup sembarangan. Saudara mas saya hari ini ikut keluar bersama Tuhan. Itu serupa dan segambar dengan Kristus. Serupa dan segambar dengan Kristus itu bukan soal kemiripan fisik. No, bapak-bapak makin tua rambut makin rontok. Saya jauh banan. Bukan soal kemiripan besok harus mirip sama Kristus semuanya gondrongin rambut. Enggak saudara. Serupa dan segambar dengan Kristus itu masalah kemiripan secara fungsi yang pertama. Serupa dan segambar dengan Kristus itu kemiripan, ini biar keren ya bahasanya. Kemiripan secara substansi. Saudara tahu gak substansi? Substansi itu watak. Harus mirip secara watak dan fungsi. Saudara jadi terang, jadilah terang yang benar. Jadi garam, jadilah garam yang benar. Saudara gak bisa jadi garam yang terlalu manis. Itu namanya kiamboy. Saudara tahu gak garam yang terlalu manis ya kan? Garam itu kalau di abad kuno, garam itu tujuannya bukan cuma penyedap rasa tapi juga sebagai pengawet daging supaya gak cepet busuk ya kan? Nah saudara hari ini jadi garam. Banyak daging yang mulai membusuk di sana. Saudara jangan ikut busuk sama dagingnya dong. Selamatkan dong. Makanya jangan jadi garam yang ikut membusuk bersama daging-daging di situ. Dengan tinggal di dalam kuburan, saudara ikut membusuk bersama daging yang hari ini ngutang gak seberapa sama saudara sama saya. Jadi terang juga gitu. Jangan jadi terang yang baperan, ya kan ya. Jadi terang, satu watak. Tuhan Yesus jadi terang, dia gak minta lo dikagumin. Harus sesuai dengan wataknya itu. Saudara nih gereja nih nanti ya, matiin lampunya. Begitu gereja dibuka, lampu dinyalain, terang kan? Saudara lihat nggak? Saudara, saya percaya nggak ada di sini begitu gedung ini dibuka gitu ya, tuh saudara ngeliat, wah lampunya 1, 2, 3, 4, 5. Saudara nggak ada tuh orang yang ngitung lampu. Begitu masuk, lampu dinyalakan, saudara lihat, ya ampun, udah mau ibadah, kok kursinya belum dipasang, iya nggak? Ih, kok masih ada debu di situ?
terang hari ini satu fungsi nggak sama Tuhan? Jadi terang, keluar dari kubur, terang itu menelanjangi hal yang nggak benar. Harus serupa dan segambar dengan Kristus, itu soal fungsi, soal watak. Dan saya percaya gini ya, emang itu susah sih. Mana ada kita menerangi terus kita nggak mau dapat glory gitu kan ya. Atau misalnya saudara makan makanan udah enak nih ya, saudara jadi garam kan. Garam itu kan juga harus larut sama makanannya, ya kan saudara? Ya kan? Garam tuh kalau misalnya dia nggak mau larut, garamnya ganggu loh, ya kan? Saudara pernah makan sup, tiba-tiba garamnya ada gitu, ganggu kan? Udah garam yang nggak mau larut. Hari ini juga jadi garam itu harus sesuai dengan fungsi dan watak, harus larut saudara. Emang nggak enak. Emang saudara kalau makan makanan yang enak terus begitu makanannya enak saudara bilang gini, iya ampun hebat banget, ini adalah makanan dengan komposisi garam paling pas ya seumur hidupku. Aku belum pernah nih ngerasain makanan dengan garam setepat ini. Saya yakin gak ada, semua pasti nanya enak banget ya, yang masak siapa nih? Itulah makanya Alkitab bilang, melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Harus serupa dan segambar dengan Kristus, satu watak, satu fungsi. Emang gak enak saudara, yang namanya kita berprestasi abis itu gak dikasih glory, emang rasanya gak enak. Tapi saya percaya kalau kita jalan bersama dengan Tuhan, kita tahu siapa yang kasih kita keselamatan, saudara sama saya pasti mau bayar harga. Itu kayak kita nih, misalnya saudara tinggal di apartemen atau rumah 3 lantai kebakaran, ya kan? Wow, udah panik tuh saudara, ya kan? Tapi tiba-tiba ada damkar. Terus kita selamat, kita diselamatkan oleh si damkar. Ya, rumah semuanya kebakaran. Saudara pasti mau kenalan dong sama si damkar, ya kan? Iya dong, gak mungkin gak mau kenalan, ya kan? Terus saya percaya nih, gak ada yang kenalannya cuma gini, thank you ya, you punya nama siapa? Oh Bambang, thank you ya Bang, Besti, abis itu udah. Saya yakin enggak? Ketika saudara sama saya ngerasa utang nyawa, saudara pasti mau kenal si Bambang kan? Kalau perlu si Bambang itu terhubung sama kita sepanjang umur kita, ya enggak? Kalau perlu si Bambang pindah kartu keluarga, tinggal sama-sama kita, iya enggak? Iya dong. Nah sekarang saudara sadar enggak seberapa dalam kita tuh diangkat sama Tuhan, diselamatkan. Dapat janji keselamatan, coba saudara gak mau pindahin Tuhan Yesus di dalam kartu keluarga kita. Jalan setiap hari sama Tuhan. Walaupun musimnya ada musim kering, musim penghujan. Saya yakin gak ada nih kita yang ada di sini. Siapa namanya? Yesus. Oh Yesus, thank you ya. Sob. Orang-orang yang hari ini gak mau ninggalin kuburan. Orang-orang yang hari ini gak mau serupa dan segambar. Orang-orang yang hari ini gak mau pindahin Tuhan Yesus ke dalam kartu keluarga. Itulah orang-orang yang hari ini nanti jalan Jumat Agung, Minggu Paskah. Gitu aja terus sampai Tuhan Yesus datang menjemput di awan-awan. Dan saya percaya itu gak ada di gereja ini. Beri dulu kemuliaan buat Tuhan. Saya mau kita nyanyiin lagu yang tadi lagi ya. Kenapa? Karena saya mau tutup sama ilustrasi. Hari ini kalau disakitin orang itu rasanya aduh sakitnya tuh di sini ya kan ya. Tapi saya mau sampaikan hari ini saudara, itu terima kemenangan itu dengan iman. Sesungguhnya saya dan juga saudara hari ini tuh gak berkekurangan apapun saudara. Amin ya, amin saudara. Kenapa? Alkitab bilang kok kita lebih dari pemenang. Kita tadi juga udah nyanyiin, nah tuh tim musik tuh. Ini antara dua nih, mau backup saya atau waktu udah habis. Bisa dua tuh. Ini saya mau kasih ilustrasi ya saudara. Saudara tahu gak petinju? Petinju ya, petinju tuh kalau bertinju, saudara pernah gak nonton tinju? Petinjunya berangkat tinju bawa istrinya ke dalam ring. Pernah gak? Jadi dia, nanti lawannya bawa istrinya juga, jadi semacam petinju ganda campuran gitu. Nanti wasitnya bawa juga istrinya, jadi ada 6 orang gitu di ring. Gak ada kan? Petinju tuh kalau pergi bertinju dia tinju aja sendiri, tuh istrinya di rumah tuh. Ya kan ya, di rumah. Pakai daster, bolong-bolong gitu ya. Nonton drakor, pakai roll rambut, nggak mandi, minum es teh manis gitu. Berdoa juga kagak boro-boro, mandi aja enggak, berdoa apalagi gitu. Terus suaminya berangkat bertinju, digebukin, benjol-benjol gitu ya, berdarah. Tapi menang. Memenangkan dapat sabuk, dapat uang ya kan saudara.
Pulang dia ke rumah, terus istrinya masih kayak gitu juga. Mandi belum, daster masih bolong, es teh manis tinggal 1/4, ya kan. Drakor udah gak jelas tuh serinya, nonstop. Begitu buka pintu, dengan kurang asem cuma ngomong kayak gini, udah pulang, menang gak? Gitu. Tapi gak tahu ya tuh petinju ngelihat istrinya cakep banget, cantik banget. Dikasih loh uang kemenangannya itu tuh sama sabuknya itu dikasih sama istrinya gitu. Saya mau nanya nih, yang lebih dari pemenang siapa? Of course. Iya kan? Menang banyak. Tuh coba lihat. Nah hari ini saya mau tanya sama saudara. Siapa tuh yang kemarin ya memutuskan ya untuk meninggalkan kenyamanan surga pergi perang tanpa ngajak siapa-siapa tuh saudara. Ya, gak kenal dosa dijadikan dosa. Mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Dia turun dalam kerajaan maut tapi dia menang, dia bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, Tuhan Yesus. Nah saya mau tanya yang kagak ngapa-ngapain ya. Tapi dia lihat cakep banget, cantik banget. Hari ini terima keselamatan. Hari ini hidup dalam janji kekekalan. Hari ini dalam penantian Tuhan Yesus datang kembali menjemput di awan-awan untuk dimuliakan. Sebut nama saya, sebut nama saudara bisa? Saya mau tanya siapa yang lebih dari pemenang? Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita nyanyiin lagu ini dan saya percaya ini deklarasi kita. Kosongkan kuburan, bangkit bersama dengan Tuhan Yesus hari ini. Kasihi, berkati, ampuni semua yang menyakiti. Gak usah pakai pilih-pilih. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yang mau tinggalin kubur berdiri kan? Mengibarkan panji dari luar kubur, tinggalkan, kosongkan kuburan. Terima kemenangan dari Tuhan, terima kemenangan dari Tuhan. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Kasihi dengan keputusan, kasihi dengan resiko, kasihi tanpa transaksi. Bangkit sama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama menjadi pemenang. Mari dengan iman berkatakan sama-sama, katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan dengan imanmu saudara. Kita lebih dari. Are you ready? 1, 2, 1, 2. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Mari berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan yang dahsyat, saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan sampai Dia datang untuk kali yang kedua. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita merenungkan tentang Tuhan Yesus dengan segala kebaikannya. Supaya kita lebih mengasihi Dia, lebih mengasihi satu dengan yang lain. Siapakah kami Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami adalah orang berdosa dan upah dosa adalah maut. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Engkau jadikan kami anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela kami.
Engkau berkati kami. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari kita masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu. Mari kita minta ampun dan bertobat atas kesalahan kita. Ampuni kami Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus. Apakah semua jemaat sudah mendapatkan roti dan anggur? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetarakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu. Ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah pengurapan kasih mula-mula. Kekuatan untuk melaksanakan amanat agung. Pemulihan hubungan dengan Tuhan. Pemulihan keluarga. Pemulihan ekonomi. Terima mujizat kesembuhan. Pengorbananmu di kayu salib. Dengan darahmu dosa kami diampuni. Dengan darahmu kami diselamatkan. Dengan darahmu kami diperdamaikan dan kami dilayakan untuk memanggilmu Bapa. Sekarang waktunya Engkau memberkati jemaatmu. Mari para suami, kepala keluarga, angkat kedua tanganmu. Tuhan, berkati para suami di tempat ini. Berikan hikmat-Mu. Jadikan mereka imam, raja, dan nabi yang mengasihi dan memimpin keluarganya dalam takut akan Tuhan. Bimbing mereka untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mujizat dan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Berkati kesehatan mereka, keberhasilan dan kesuksesan atas usaha dan pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari para istri, angkat kedua tanganmu. Tuhan, berkati para istri di tempat ini.
Jadikan mereka pokok anggur yang manis di tengah keluarga. Dipenuhi Roh Kudus, menjadi tiang doa dan penolong bagi suami dan anak-anaknya. Mengikat keluarganya dengan tali kasih-Mu. Menjadi wanita bijak yang membawa keluarga mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Sehingga damai sejahtera dan kebahagiaan meliputi keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak muda, angkat kedua tanganmu. Tuhan, inilah generasi penerus bagi bangsa ini. Kami mohon penyertaan-Mu dan berkat-Mu bagi mereka. Jadikan anak-anak muda di tempat ini menjadi generasi Yeremia yang mengasihi Tuhan, melaksanakan amanat agung, berhasil dalam bidangnya, menjadi berkat bagi sesama. Berikan keberanian dan kekuatan untuk menjaga kekudusan. Kami mohon urapi mereka dengan urapan Daniel, hikmat, kepandaian dan kreativitas 10 kali lebih dari yang lain, sehingga mereka berhasil dalam studi dan pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang belum menikah, hamba mohon Tuhan Kau berikan pasangan yang sepadan. Mari para single parent, angkat kedua tanganmu. Bapa, kami berdoa bagi para single parent. Kami mohon Kau memberkati mereka, menghibur mereka, dan memberi kekuatan untuk hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Berikan hikmat untuk menjaga dan mendidik anak-anak mereka. Berkati kesehatan mereka. Berkati Tuhan pekerjaan mereka. Keberhasilan dan kesuksesan atas usaha dan pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua jemaat, angkat kedua tanganmu. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesembuhan, untuk kelepasan, untuk jawaban doa, untuk kekuatan dan pengharapan yang baru. Engkau sudah memberkati umat-Mu berlimpah-limpah. Hamba-Mu berdoa untuk mereka. Engkau mengasihi jemaat-Mu di tempat ini. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu. Beri kekuatan dan hikmat untuk menjadi pelaku firman. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga. Hamba-Mu percaya seluruh keluarga besar jemaat GBPRJ diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan, berikan keamanan, perlindungan untuk jemaat-Mu ini. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Atas nama Gembala, seluruh pengerja dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada namanya Pastor Tamara Geraldine Tuan Kota. Tuhan berkati pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Baik, puji Tuhan saudara. Di kesempatan siang hari ini dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Kalau ada bolehkah saudara angkat tanganmu? Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya. Jangan malu-malu. Oke, puji nama Tuhan, semua jemaat setia, jangan lupa saudara untuk ajak rekan-rekan, keluarga yang belum memiliki gereja lokal untuk bersama-sama bertumbuh di GBPRJ. Baik, kita akan memberikan persembahan, mari persiapkan persembahan bagi Tuhan. Saudara yang memerlukan amplop bisa angkat tangannya, nanti teman-teman pengerja akan membantu saudara. Dan juga saudara dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang di depan kursi ataupun di depan layar. Pastikan penerima adalah kolektor GBPRJ. Sambil persiapkan persembahan saudara, sedikit informasi bagi saudara yang memerlukan dukungan doa. Di depan sana sudah ada counter doa, saudara dapat mengunjungi counter doa untuk dapat dilayani oleh para pendoa yang ada. Dan juga saudara kami himbau dengan hormat saudara untuk kita semua tidak meninggalkan tempat ini sebelum doa berkat. Yang mau boleh katakan amin. Baik, puji Tuhan. Kalau sudah dipersiapkan persembahannya, mari sekali lagi bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa, deklarasi persembahan dan nanti akan langsung ditutup oleh doa berkat. Mari terlebih dahulu bersama-sama kita deklarasikan dengan iman saudara, doa persembahan kita. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu. Di setiap kami, umat-Mu, kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Mari bersama katakan saudara. Ku bawa syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur
Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Dan juga terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami. Kami buat hamba-Nya. Terima kasih Yesus, Kau terus memberkati Ibu Pendeta Tamara Garadin tempat ini Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi pelayanan Tuhan Yesus. Sehingga melalui pelayanan banyak jiwa-jiwa ini menangkan Tuhan. Berkat untuk suami Tuhan, anak-anak yang keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI PRJ dikasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan manusia Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Bagi terima berkat, mari katakan Amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah untuk kita semua. Terus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom saudara, tahukah kalian bahwa data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa hampir 60% kasus kekerasan menimpa perempuan dan anak terjadi di rumah. Kekerasan psikologis, finansial, dan fisik dalam keluarga meninggalkan trauma yang berdampak sampai ke generasi berikutnya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru sering berubah menjadi tempat luka terdalam. Namun, Allah memberikan janji penebusan untuk memulihkan dan menyembuhkan setiap hubungan yang rusak. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keluarga ditebus dan diutus Allah. Alkitab mengajarkan bahwa keluarga bukan sekedar hasil, budaya atau kesepakatan sosial, melainkan rancangan Allah sejak awal penciptaan. Sejak manusia diciptakan, Allah menetapkan pernikahan dan keluarga sebagai tempat manusia hidup dalam relasi, menjalankan tanggung jawab pengelola ciptaan, membangun keturunan dan taat kepadanya. Keluarga adalah institusi pertama yang Allah dirikan sebelum negara, sebelum budaya berkembang bahkan sebelum dosa masuk ke dunia. Karena itu, keluarga adalah ruang penting tempat kehendak Allah dinyatakan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, tidak hanya hubungan manusia dengan Allah yang terputus, tetapi relasi antar manusia, termasuk di dalam keluarga menjadi rusak. Dosa tidak hanya merusak individu, tetapi menciptakan pola kerusakan yang berulang dari generasi ke generasi. Namun, Allah tidak membiarkan keadaan ini. Sejak awal Ia sudah merancang keselamatan. Dalam Kejadian 3 ayat 15, Allah menjanjikan kemenangan atas dosa, dan rencana keselamatan itu akan digenapi melalui garis keturunan manusia, yaitu melalui keluarga. Ketika Yesus datang melalui silsilah keluarga yang nyata, bahkan keluarga yang tidak sempurna, Yesus lahir bukan di istana tetapi di dalam keluarga sederhana Yusuf dan Maria. Ini menunjukkan bahwa Allah bekerja melalui keluarga untuk menggenapi janjinya dan menyatakan kasih-Nya. Allah memilih keluarga bukan karena mereka sempurna, secara moral, stabil, atau memiliki reputasi baik, tetapi semata-mata karena anugerah dan kedaulatannya. Dari kisah Rahab dan Rut menunjukkan bahwa iman kepada Tuhan membuat mereka dipulihkan, bahkan dipakai dalam rencana keselamatan hingga masuk dalam silsilah Yesus. Ini menegaskan bahwa Allah tidak menunggu keluarga menjadi baik untuk dipakai. Ia memilih lalu memulihkan. Namun, keluarga bukanlah sumber keselamatan, hanya Kristus yang menyelamatkan. Keluarga hanyalah wadah tempat keselamatan itu dinyatakan. Penebusan Kristus tidak membuat keluarga langsung sempurna, tetapi memberi arah dan kuasa baru melalui Roh Kudus untuk hidup dalam kasih, pengampunan, dan ketaatan. Karena itu, keluarga yang ditebus bukan keluarga tanpa masalah, melainkan keluarga yang setiap hari hidup di dalam salib, terus belajar bertobat, mengampuni, dan saling mengasihi dengan rela berkorban. Dalam perspektif Pentakostal, keluarga bukan hanya dipulihkan oleh keselamatan, tetapi juga diperlengkapi dan diutus untuk melayani dengan kuasa Roh Kudus. Keselamatan yang diterima tidak berhenti pada diri sendiri, melainkan keluarga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dalam Perjanjian Baru, keluarga orang percaya dipanggil menjadi saksi Kristus melalui kehidupan sehari-hari dengan menghadirkan nilai kerajaan Allah dalam hal-hal sederhana. Di rumah, saat menyelesaikan konflik, mendidik anak, dan berelasi dengan masyarakat.
Panggilan ilahi keluarga ini dapat dimulai dari praktik-praktik nyata sebagai berikut. Yang pertama, keluarga Kristen dipanggil untuk menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan, sehingga setiap anggota hidup dalam kebenaran dan pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, melihat keluarga bukan sekedar status sosial, tetapi panggilan rohani tempat iman, kasih, kuasa, dan tanggung jawab dijalani mulai dari rumah. Yang ketiga, keluarga juga perlu jujur mengakui adanya dosa dan luka, lalu membawanya kepada Kristus untuk dipulihkan. Keempat, membangun disiplin rohani seperti doa bersama, membaca firman, dan komunikasi yang terbuka. Keluarga dibangun semakin kuat. Kelima, menjadikan keluarga sebagai alat kesaksian bagi dunia, bukan karena sempurna, tetapi karena kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Keluarga bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari rencana besar Allah. Allah menciptakan keluarga, dosa merusaknya. Kristus menebus, memulihkan, dan memperlengkapinya dengan kuasa Roh Kudus untuk siap diutus. Melalui keluarga-keluarga yang telah ditebus, meski tidak sempurna, Allah terus mengerjakan misi keselamatannya di dunia. Karena itu, keluarga Kristen dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk hidup sebagai saksi Kristus dan menyatakan kemuliaan Allah dari generasi ke generasi. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu,
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya!